Sebenarnya cita-cita aku dulu itu sebagai poluan, Kak. Help young children itu paling penting karena menurut aku ya, Kak, anak kecil ini adalah tonggak dari keberhasilan sebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman JNE dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rico Ceper bisa hadir kembali di JNE Untold Story. JNE punya cerita. Edisi kali ini bisa berbagi pengalaman nih. Apalagi buat teman-teman yang ingin berkiprah di dunia model. Ini dia Andina Julie. Wah, halo Kak Rico. from Sumatera Selatan. Iya. Ya kan, Palembang. Wah, pos lu tinggi ya. Waduh. Kita kan hampir mirip tinggi. Hampir sini, munduran sini saya, sebelah sini. Waduh, coba pose gimana kalau model ini merupakan Miss Grand Indonesia 2022. Wah, 2022. Yes. Tingginya sama ya, coba kau pose. Dulu saya waktu muda pernah sedina gini. Oh, karena umurnya jadi menyusut ya. Menyusut ya, kayak air laut ya. Menyusut Pasang ya. surut ya. Oke, Dina silakan duduk Oke, dulu. terima kasih. Nah, ini dia tamunya JNE Untold Story kali ini. Ini sebelumnya selamat buat Andina Julie Terima kasih banyak, yang Kak. dinobatkan sebagai Miss Grand Indonesia. Coba lihat selendangnya. Iya. Ini depan itu. Tulisannya karena pita Sorry. Grand Indonesia 2022. Wow. Ini keberadaan Miss Grand Indonesia ini kalau nggak salah udah sekitar 10 tahunan lebih. Iya. Tapi 3 tahun ini yang gue tahu karena kenal juga dipegang Mas Ivan Gunawan ya. Ya, of course. Sekarang 3 tahun kebelakangan ini Kak Ivan yang pegang lisensinya Miss Grand Indonesia. Iya, waduh. Akhirnya ya, ini gimana sih awalnya bisa menjadi seorang model dan ikutan beauty pageant Miss Indonesia 2022? Sebenarnya untuk ikut modeling dan beauty pageant ini tuh kayak kesempatan yang tidak diduga. Karena kebetulan aku dari salah satu desa di Kabupaten Muara Enim di Palembang. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, bener banget. Dan sebenarnya cita-cita aku dulu itu sebagai poluan, Kak. Poluan. Yes. Dan kemarin kebetulan karena aku sempat break 1 tahun, Iya. terus aku dari Muara Enim move ke Palembang. Oke. Terus aku ditemukan ada salah satu agensi di Palembang itu namanya Mak Ivan juga. Oke. Ya, jadi pada saat itu aku ikut-ikut modeling, terus coba-coba ikut modeling di daerah. Ada beberapa kali jalan runway di daerah. Terus tiba-tiba aku ikut ada salah satu audisi, Ya. itu audisi model di Jakarta, Ya. Jakarta Fashion Week. Betul. Ya, aku coba-coba ikut pada saat itu. Tahun 2021 tahun kemarin. Ya, coba-coba. Coba-coba. Nah, kebetulan di sana itu ketemu dengan salah satu dari Yayasan Dunia Mega Bintang, dan aku cicit-cicit juga sama mereka. Ya. Nah, ternyata pada saat itu kebetulan Kak Ivan itu sedang mencari kandidat untuk Miss Grand Indonesia. Wow. Ya. Nah, jadi ketemu Ivan Gunawan ketika itu lagi cari kandidat nih. Iya, Kenal. dan ketemu pun di sosial media awalnya. Karena Alhamdulillah. tahun aku kemarin itu tahun 2021 Jakarta Fashion Week ini audisinya itu audisi online, Kak. Online. Iya, makanya aku ikut audisi karena kenapa itu online. Iya. Karena gue kan dari Palembang ya, Kak. Betul. Jadi kalau untuk ke Jakarta untuk audisi mesti mikir-mikir Habis ongkos dulu. aja deh Iya, kayaknya. bener. Nah, pas tahu masuk, makanya aku ke Jakarta. Nah, pada saat itu pas aku dari audisi itu, Kak Ivan udah sempat kontak aku juga. Terus dari tim yayasan juga sempat kontak bahwa menghubungi aku bahwa aku terpilih sebagai kandidat. Awal tuh kandidat dulu. Iya, kandidat Karena Miss Grand. mesti ada proses lagi. Iya. Yes. Nah, pas aku ke Jakarta itu baru ketemu Kak Ivan, ngobrol. Iya. Dan ternyata ada connecting antara aku dan Kak Ivan, ada beberapa tes juga, ada Iya. physical test, terus aku juga diwawancara, Iya. mengetahui latar belakang keluarga aku juga, dan ternyata aku dipilih sebagai Miss Grand Indonesia. Wah, Senang selamat. banget, terima kasih. Kalau kesulitan buat seorang Andina gitu, Ya. saat kompetisi menjadi Miss Grand Indonesia ada nggak menghadapi kesulitan atau hambatan?
Sebenarnya Miss Grand Indonesia ini sendiri itu tidak hanya tentang kecantikan. Kan seperti yang kita tahu Miss Grand adalah ajang beauty pageant. Betul. Beauty pageant ini pasti identik dengan kecantikan. Tapi di sini juga Kak Ivan memfasilitasi aku untuk menambah wawasan. Knowledge ya, pengetahuan. Terus juga karena aku dari daerah ya Kak. Dan di daerah aku pun pada saat waktu itu public speaking, bahasa Inggris, mungkin aku tidak terlalu menggunakan itu. Kayak bahasa Inggris aja, aku belajar bahasa Inggris ini pas aku join Miss Grand Indonesia. Aku emang bener-bener sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Tapi lama-kelamaan kayak aku dikasih semangat terus dari para pageant lovers. Terus Kak Ivan Gunawan juga yang nggak pernah berhenti kasih aku fasilitas kayak, ayo dek belajar. Dan pada akhirnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Kalau udah dilewatin itu nggak terlalu sulit. Awalnya aku pressure aku itu, tapi sekarang aku nggak pernah ngerasa tekanan sama sekali. Kayak enjoy aja, yang penting aku show, aku bisa mengeksplor Indonesia kepada Grand Sister. Dan kebetulan tahun ini Kak, Miss Grand Internasional itu host country-nya adalah Indonesia. Wah, enak dong. Bener banget, di negara sendiri, kita kompetisi di negara sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana aku nge-show up Indonesia ini ke teman-teman dan seluruh pageant lovers dan semua orang yang akan hadir di ajang Miss Grand Internasional. Saya dengar juga ada satu cerita ketika kamu latihan catwalk. Ketika proses di Jakarta dan segala macam. Apa yang terjadi sih? Istilahnya orang bilang kalau lagunya Christina sampai jatuh bangun tuh katanya, kenapa itu? Oh iya benar. Kemarin itu ada kejadian di mana sebenarnya bukan latihan catwalk. Aku tuh habis selesai latihan, mau naik ke atas. Kan apartemen aku dikasih apartemen sama Kak Ivan. Terus apartemen itu 2 lantai. Tiba-tiba pas mau naik ke atas itu kegelincir ya, kayak namanya naik tangga kepleset. Dan kaki aku tuh bengkak, sedangkan itu seminggu lagi untuk aku ke Thailand untuk photoshoot dan banyak melakukan kegiatan aktivitas di sana. Apa ankle bengkak? Ankle-nya ada urat yang kejepit. Astaga. Iya, kemarin sempat dibawa ke sensei juga. Kata senseinya, kamu harus rest. Sensei apa shinsei? Shinsei, sorry maaf. Kalau sensei kalau karateka apa sih? Iya benar-benar, sorry. Shinsei ya? Ya kebanyakan main sama laki nih, karate mulu. Kebanyakan makan sop ini gitu. Jadi kejepit, akhirnya shinsei udah diobatin. Iya, dan itu aku Hamin 7 hari untuk ke Thailand. Dan shinsei-nya tuh ngomong bahwa aku harus rest 10 hari. Nggak boleh ngelakuin aktivitas apapun. Dan aku itu memaksakan untuk tetap ke Thailand karena kan aku ada pekerjaan yang sudah ada di sana. Tapi pas aku di Thailand ternyata nggak terlalu sakit, jadi enjoy aja. Abis dari situ baru obatin lagi dan sampai sekarang udah nggak ada apa-apa lagi. Nggak terasa lagi ya? Terasa. Aduh, kapun kap. Saudi kap. Ini petugas warna bumi airport namanya gitu ya. Iya gitu di Thailand ya. Jadi udah keliling. Nah, ini kita sambil sedikit mengeksplor ya dari potensi yang ada di seorang Andina ini sambil menceritakan latar belakang dan karir ya sampai saat ini gitu ya. Iya, benar. Jadi sambil nyanyi, sambil sekolah, aku sambil lomba-lomba, iya. Jadi menyibukkan diri lah karena menurut aku kayak kalau aku hanya stay di di Sukamenang aja, aku nggak mungkin bisa jadi apa-apa. Dalam artian kita perlu mengeksplor diri, kita perlu ketemu orang banyak, kita perlu pengalaman. Jadi itu juga salah satu motivasi aku kenapa aku bisa sampai di sini. Nah, ini ada sesuatu yang saya mau kasih ke kamu. Kalau kamu lihat ini yang saya mau berikan, apa yang ada terbesit di kepalamu tuh apa? Ini dia, tunggu dulu nih. Nih, saya mau kasih dia kwitansi bon belanja. Aduh. Tolong lunasin. Ini ada, mystery box dari CNE. Nah, coba kita melihat ini ada apa ya? Kalau dia lihat ini, apa nih? Ceritain yang lo inget ya, silakan diambil. Sekarang nih? Besok. Oh ya, oke, baiklah. Syutingnya sekarang tuh. Ini deh, silakan. Apa ya? Tuh. Oh my god. Ini Kak Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Siapa ini kalau cerita soal beliau ini? Wah, awal mula kenal Igun ini, sosoknya gimana? Kalau menceritakan tentang Kak Ivan panjang ya Kak, tapi menurut aku Kak Ivan ini adalah salah satu orang yang paling baik, orang yang tidak pernah lelah mencari bibit-bibit baru, yang selalu pengen memberikan sinarnya. Dia kan sang matahari nih. Oh iya. Yang tidak pernah lelah untuk memberikan sinarnya kepada orang-orang lain. Karena menurut aku kayak seorang public figure yang punya
empati dan punya ambisi untuk menjadikan orang lain itu keren banget. Jadi seberapa penting lah kalau dikatakan, kalau 1-2 kata boleh milih, peran seorang Ivan Gunawan untuk kelangsungan karir di Miss Grand Indonesia ini? Sangat-sangat penting. Dia adalah orang tua kedua aku di Jakarta, karena tidak hanya tentang karir aku sekarang, Kak Ivan juga memikirkan karir aku ke depannya gimana. Terus apa ya Kak, kalau dibilang tentang Kak Ivan mah everything for my life. Van kan gitu. Emang orang baik yang kita kenal dulu dari zaman majalah Aneka masih ada gitu. Orang ketahuan generasinya ya. Nah, kalau pesan apa yang mungkin paling diingat dari Ivan Gunawan yang mungkin sampai saat ini juga seorang Andina lakukan, masih terapkan, apa inget gak pesannya Ivan? Kalau makan bayar ya, kita nggak tahu. Kalau Kak Ivan sih sampai sekarang itu selalu mengingatkan bahwa mahkota kamu itu selalu ada di kepala. Even aku nggak pakai mahkota pun itu tetap ada di kepala kamu. Artinya adalah dimanapun aku berada, sikap, attitude itu yang paling penting. Jadi kamu bisa memposisikan kamu sebagai queen walaupun kamu tanpa mahkota dan sas. Itu yang aku selalu ingat. Dan Kak Ivan juga selalu menekankan bahwa push your limit. Gue juga sempat ngulik ya tentang biodatanya si Andina ini, menarik loh. Dia ini suka ikut banget namanya event-event ajang-ajang nyanyi-nyanyi. Yes. Suara dia juga dari awal juga udah bilang sudah hobi nyanyi gitu. Pernah ikut festival nyanyi gitu di daerah atau nasional? Pernah. Dan mungkin siapa ada punya idola gitu? Idola banyak banget sih, tapi aku tuh seneng banget dengan penyanyi-penyanyi Indonesia kayak Raisa, terus penyanyi-penyanyi baru sekarang kayak Tiara Andini, juga Liodra, suaranya bagus-bagus banget. Iya betul. Iya. Jadi aku dulu SMA sering ikut-ikut event-event nyanyi Kak. Dari sekolah kayak FLS 2N. Kayak terus ada beberapa cabang vokal solo juga. Ikut band juga pernah sempat. Nah, belum lama ini juga ya seorang Andina ini nyanyi bareng sama Fabio Esser. Iya, bener banget. Betul ya. Keren banget ini. Dan kalau Abo lihat gimana kok bisa duet sama beliau? Ceritanya gimana tuh? Kebetulan Kak Fabio ini adalah teman aku juga, temannya Kak Ivan juga. Kita sempat ketemu dan sharing-sharing bareng tentang musik. Sebenarnya dia ketemu awal sama Kak Ivan kan. Nah, jadi di situ Dina dikenalkan dengan Kak Fabio. Terus aku udah coba-coba cover lagu dan kemarin aku juga sempat cover lagu satu. Di YouTube juga ada. Itu yang ngedirect itu Kak Fabio. Ya, yang ngedirectnya itu Kak Fabio. Jadi pada saat itu ada kesempatan nyanyi, terus kata Kak Fabio, kayaknya kita kalau kita bikin buat duet kayaknya lucu ya, seru gitu. Ya udah, jadi kemarin pas ada acara di Senayan, aku duet bareng sama dia dan ngerasain yang benar-benar panggung di stage dengan orang serame itu, kayak ngelatih mental juga sih Kak sebenarnya. Jadi gimana supaya nggak deg-degan, menguasai stage. Iya benar. Jadi tadi kalau disebutin di awal, suka penyanyi ada Fabio, suka macam-macam lah. Tadi Liodra, bagus-bagus, Tiara Andini. Bener. Raisa, saya baca tuh. Iya, aku juga seneng sama Kak Raisa. Dan aku pas di Palembang itu beberapa kali ikut festival nyanyi-nyanyi gitu. Sering juga bawain lagunya Kak Raisa. Sedikit dong, nyanyiin lagunya Didi Kempot. Aduh, kenapa jadi Didi Kempot? Dia kaget, surprise. Ya Raisa dong. Apa yang kamu suka? Silakan. Genggam tanganku bersama jatuh cinta. Kali kedua pada yang sama. Aduh. Nah teman Jene ya, sebelum kita lanjut ke games ya, kita mau ada hadiah juga nih ya. Cuma mau ngasih tahu kalau ada hadiah e-voucher ongkir. Ongkos kirim, R-nya susah. Ongkir ya. Senilai Rp25.000 ya dari JLC. Ini JNE Loyalty Card. Jadi JLC ini banyak banget manfaatnya, banyak banget benefitnya buat Anda ya. Jadi info detailnya Anda bisa langsung cek dan daftar, lihat di bawah ini. Tuh. Oke ya. Jadi bakal banyak benefitnya, keuntungannya. Selamat gabung lah ya. Sekarang kita mau masuk ke games Japres Jawaban Express. Nah, tiba saatnya Japres Jawaban Express ya. Pertanyaan pertama, siap-siap. Sebelum usia 30 tahun, Andina harus punya rumah sendiri. Cakep.
Jika ada kesempatan duet dengan Raisa, Andina mau nyanyi di GBK. Pertanyaan ketiga, jika punya uang banyak, Andina akan bangun rumah baca. Bangun rumah literasi baca. Ya, literasi baca. Kenapa? Menarik nih. Karena aku kan dari desa ya Kak. Menurut aku di kampung itu masih kurang dengan edukasi. Ya. Apalagi tentang anak-anak yang butuh banget tentang edukasi ini. Kayak aku ngerasa di diri aku sendiri dengan aku join Miss Grand Indonesia dengan pengetahuan aku yang sangat-sangat minim sebelum aku join. Aku sangat membutuhkan untuk hal yang lebih baik lagi tentang edukasi. Makanya aku di Miss Grand Indonesia ini sendiri untuk ke Miss Grand Internasional aku membawa itu speech tentang edukasi. Help young children itu paling penting karena menurut aku ya Kak, anak kecil ini adalah tonggak dari keberhasilan sebuah negara. Itu sih. Dia menerangkan ini agak sedikit terbawa emosinya loh. Karena ini bahwa Kak, memang harus membaca. Iya, karena menurut aku kayak dengan kalian punya edukasi, ini adalah salah satu cara kalian untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Aku ngerasa ya kayak cuman self-reminder aja sih Kak, cuman ngerasa di diri aku sendiri. Dengan aku ikut join Miss Grand Indonesia, pas aku tahu, oh ternyata bahasa Inggris itu penting ya, oh ternyata public speaking itu penting ya, oh ternyata pengetahuan itu penting ya. Jadi makanya ini yang membuat aku ngebakitin semangat aku untuk bagaimana caranya aku bisa membantu dan bisa memberikan wadah untuk anak-anak yang lainnya. Nah, terima kasih sekali lagi buat teman JNE mengingatkan ya sekali lagi bahwa nih bakal ada hadiah e-voucher ongkir ya senilai Rp25.000 dari JLC ya, JNE Loyalty Card ya. JLC ini banyak banget nih benefitnya ya. Jadi info detail bisa langsung cek dan daftar lihat di bawah ini. Tuh. Oke? Yes. Dan ya, semua kisah Andina Julie, ini bukan Angelina Jolie ya, beda ya. Bisa jadi inspirasi banyak orang. Gue percaya itu tadi kita udah banyak cerita di sini ya. Pemirsa juga jangan lupa ya untuk follow Instagramnya JNE di JNE_ID dan subscribe YouTube JNE di JNE_ID. Andina, thank you banget. Terima kasih banyak Kak udah 21 tahun sekarang. Kita mau lihat Andina terus berkibar, terus terbang tinggi. Ya Allah, amin. Terbang tinggi Andina ya. Amin. Dadah jodoh. Beda itu filmnya. Beda. Kita doakan ya teman-teman JNE. Sampai ketemu Andina. Sampai ketemu. Sukses Kak. selalu. See you. Terima kasih banyak.